Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Mate. Baik adik-adik, di video kali ini saya akan menerangkan materi tentang peluang suatu kejadian, ya. Nah, di mana kita tahu suatu kejadian bisa muncul itu dari sebuah percobaan, ya. Misalkan kita melempar sekeping uang logam, nah maka kegiatan ini bisa disebut dengan sebuah percobaan, ya. Hasil percobaan yang didapat biasanya kalau kita melempar sekeping uang logam, itu pasti muncul sisi gambar atau sisi angka. Nah, sedangkan jika kita melempar sebuah dadu, maka hasil percobaan yang didapat adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, kemudian dalam sebuah percobaan, di situ ada ruang sampel atau ruang contoh ya. Misalnya, tadi kita melempar sekeping uang logam, maka ruang sampelnya itu kan gambar dan angka, ada dua ya. Sementara ketika kita melempar sebuah dadu, itu kan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga ruang sampelnya ada 6. Jadi kalian harus tahu ruang sampelnya berapa, kemudian yang munculnya itu apa saja. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa menghitung peluang suatu kejadian, kita harus tahu dulu berapa banyak ruang sampelnya, ya. Kemudian berapa banyak kejadiannya. Nah, sehingga bisa kita buat sebuah rumusnya seperti berikut, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA ini merupakan peluang sebuah kejadian A. Kemudian NA-nya adalah banyak kejadian A dibagi NS. NS itu adalah banyak ruang sampelnya. Oke, itu mungkin sekilas tentang bagaimana cara menghitung peluang ya. Oke, langsung aja biar lebih paham adik-adik, kita bahas contoh-contoh berikut ya. Yang pertama, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil pada percobaan melempar sebuah dadu? Nah, pada percobaan melempar sebuah dadu ini, ya, kita ingat tadi bahwa sebuah dadu ketika dilempar, dia akan memiliki sisinya 6 ya, ada 6. Sehingga mengakibatkan ada 6 hasil yang mungkin muncul. Dan tiap hasil mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga N-nya atau NS-nya tadi, NS-nya itu ada 6. Ya, ruang sampelnya ada 6. Nah, yang ditanyakan tadi, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil? Nah, dari angka 1 sampai 6, mata dadu tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Angka ganjilnya itu 1, 3, dan 5, yaitu ada 3. Jadi NA-nya itu adalah 3. Sehingga peluang kejadian dari soal ini atau PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 3, kemudian NS-nya 6. Itu 1/2. Contoh berikutnya. Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Dari kotak diambil sebuah bola secara acak. Berapakah peluang bola yang terambil? Poin A berwarna merah, yang poin B berwarna putih. Nah, adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita lihat ya, NS-nya di sini atau banyaknya ruang sampel. Tadi kan di dalam sebuah kotak itu berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Berarti ruang sampelnya atau NS-nya ada 9 ya. Oke, langsung saja kita jawab yang poin A, berapa peluang yang terambilnya bola berwarna merah. Nah, tadi dalam soal diketahui bahwa bola yang berwarna merah itu ada 4. Berarti NA-nya adalah 4. Sehingga peluang yang terambil bola merah adalah atau PA di sini ya sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 4, NS-nya 9. Jadi hasilnya adalah 4/9.
Kemudian yang bagian B, sama ya. Tadi yang terambilnya berwarna putih. Nah, bola putihnya kan ada 5, berarti Na-nya 5. Langsung aja, peluang yang terambil bola putih adalah, ya, atau PA di sini sama dengan Na dibagi Ns. Na-nya adalah 5, Ns-nya 9. Jadi hasilnya 5/9. Contoh berikutnya. Sebuah kotak berisi 3 kelereng merah, 4 kelereng hijau, dan 5 kelereng biru. Jika dari dalam kotak diambil 3 buah kelereng, maka berapa peluang bagian A? Semua kelereng yang terambil berwarna merah. Kemudian yang bagian B-nya semuanya biru. Bagian C, 2 buah berwarna merah dan 1 berwarna hijau. Bagian D, 1 berwarna merah, 1 hijau, dan 1 biru. Oke, untuk menjawab soal ini, seperti biasa adik-adik, tentukan dulu ruang sampelnya. Perhatikan di situ ya. Jumlah seluruh kelereng di situ kan ada 12. 3 kelereng merah, ditambah 4 kelereng hijau, dan 5 kelereng biru. Jadi ada 12 ya. Nah, yang dimaksud dengan ruang sampel di sini bukan 12-nya. Tapi tadi jika dari dalam kotak diambil 3 buah kelereng. Nah, ini kita hitung menggunakan kombinasi ya. Kita cari 3 dari 12 kelereng. 12C3 sama dengan 12 faktorial dibagi 3 faktorial kali di sini ya, dalam kurung 12 kurangi 3 faktorial. Ya, kita selesaikan. Itu hasilnya adalah 220. Nah, itu ruang sampelnya. Jadi NS-nya adalah 220. Oke, kita jawab langsung yang poin A. Nah, yang ditanyakan yang poin A itu berapa peluang semua kelereng yang terambil berwarna merah. Jadi sebelumnya kita harus cari tahu dulu berapa Na-nya kan. Cara menghitung Na di sini, tadi kan kelereng merahnya ada 3. Nah, sementara di poin A ini yang ditanyakan yang terambil berwarna merah. Berarti kita cari Na-nya dengan cara memilih 3 kelereng merah dari 3 kelereng merah. Yaitu dengan kombinasi juga ya. 3C3. Itu hasilnya pasti 1 ya. Sehingga peluang 3 kelereng yang terambil semuanya merah itu tinggal dibagi saja ya. Na dibagi Ns. Na-nya adalah 1, Ns-nya tadi 220. Jadi hasilnya adalah 1/220. Kemudian berikutnya yang B. Pertanyaannya semuanya biru di sini. Berarti kita cari Na-nya, yaitu banyaknya cara memilih 3 kelereng biru dari 5 kelereng biru, yaitu 5C3. Langsung aja oleh adik-adik dihitung ya. Ini hasilnya adalah 10. Peluang 3 kelereng yang terambil semuanya biru berarti adalah 10 dibagi 220. Ini bisa kita sederhanakan, coret nolnya ya, menjadi 1/22. Kemudian yang bagian C, berapa peluang 2 buah berwarna merah dan 1 berwarna hijau. Nah, berarti kita sama seperti tadi ya, kita cari dulu Na-nya di sini. Di sini karena ada 2, maka kita pilih dulu 2 kelereng merah dari 3 kelereng merah. Dengan cara 3C2 ya, kombinasi lagi. Ini kita hitung, itu hasilnya adalah 3. Kemudian banyaknya cara memilih 1 kelereng hijau dari 4 kelereng hijau. Berarti 4C1, itu hasilnya adalah 4. Maka sesuai dengan kaidah perkalian, banyaknya cara memilih 2 buah kelereng berwarna merah dan 1 berwarna hijau, itu tinggal kita kalikan. 3 kali 4, hasilnya 12. Maka dengan demikian, peluang 3 kelereng yang terambil 2 buah berwarna merah dan 1 berwarna hijau adalah Na-nya 12, Ns-nya 220. Hasilnya 12/220. Kemudian yang terakhir, berapa peluang terambilnya kelereng 1 berwarna merah, 1 hijau, dan 1 biru. Ya, kita hitung semuanya. Pertama, banyaknya cara memilih 1 kelereng merah dari 3 kelereng merah. Berarti gunakan kombinasi, itu 3C1. Hasilnya pasti 3 ya. Kemudian banyaknya cara memilih 1 kelereng hijau dari 4 kelereng hijau. Karena kelereng hijaunya ada 4 tadi. Yaitu 4C1, hasilnya 4 ya. Dan yang terakhir, banyaknya cara memilih 1 kelereng biru dari 5 kelereng biru, yaitu 5C1. Ini juga hasilnya 5. Kita gunakan kaidah perkalian seperti tadi ya.
Langsung saja kita kalikan. 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60. Dengan demikian, peluang 3 kelereng yang terambil, satu berwarna merah, satu hijau, dan satu biru, itu adalah 60/220. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Selanjutnya, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 9? Nah, ini yang dilemparnya 2 buah dadu secara bersamaan, adik-adik. Ya, kita cari tahu berapa banyak ruang sampelnya atau NS-nya ya. Nah, tadi kan satu mata dadu itu ada 6. Nah, bagaimana kalau 2? Nah, kalau 2 tinggal 6 pangkat 2 saja ya. Itu cara mudah saya dalam menghitung jumlah ruang sampel ya jika bendanya atau dadunya lebih dari satu. Kalau 2 buah dadu berarti dari satu dadu ada 6. Kalau 2 buah dadu tinggal dipangkatkan 2 saja. Itu pasti 36 ya. Nah, kemungkinan yang terjadi mata dadu ketika dijumlahkan sama dengan 9, itu kan pasti 3 dengan 6, kemudian 4 dan 5, 5 dan 4, dan 6 dengan 3 ya. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 9 itu adalah NA dibagi NS. NA-nya tadi 3 sama 6, 4 sama 5, 5 sama 4, dan 6 sama 3. Ada 4 ya. Sementara NS-nya 36. Sehingga hasilnya menjadi 4/36 atau sama dengan 1/9. Mudah ya adik-adik? Atau kalian bisa buat tabel kalau 2 buah dadu, tabel seperti ini sama aja ya. Nah, ruang sampelnya pasti kan kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ini ada 36. 6 kali 6 gitu ya. Nah, yang mata dadu dijumlahkan 9, 3, 6, 4, 5, 5, 4, dan 6, 3, ada 4. Ya, bolehlah silakan. Kalau kalian sudah paham langsung seperti cara yang pertama tadi boleh, atau menggunakan tabel juga boleh. Oke adik-adik, demikian pembahasan beberapa masalah atau contoh yang berkaitan dengan peluang sebuah kejadian. Jika video ini dianggap bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.